Film diawali dengan ketegangan di daratan Skotlandia, Inggris tahun 1790-an, di mana seorang gadis remaja dan bocah laki-laki tampak melayu-melayu dikejar oleh kelompok bandit kejam. Mereka berlari melewati bukit penuh ladang rumput, hingga akhirnya bocah itu bersembunyi di balik pohon besar. Sementara sang gadis nekat masuk ke rumah bangsawan yang sepi. Tak lama kemudian, para bandit yang dipimpin oleh Sugarman pun menerobos masuk ke rumah itu. Mereka memaksa masuk dan menyiksa pemilik rumah demi menemukan sang gadis. Saat para bandit menyisir seluruh ruangan, gadis itu menyelinap ke lantai atas yang terlihat rapuh dan beresiko roboh. Benar saja, saat salah satu bandit mengikuti jejaknya, lantai ambruk dan menjatuhkan si pengejar tepat di atas piano. Meskipun begitu, para bandit tetap tidak menemukan si gadis hingga akhirnya mereka keluar rumah untuk rembukan musyawarah menyusun rencana. Namun sialnya, sesaat setelah merasa aman, sang gadis keluar dari persembunyian dan langsung tertangkap oleh salah satu bandit bernama Little Sugar. Anehnya, ia tidak langsung menyerahkan gadis itu kepada pimpinan, melainkan memaksanya menuju ke lokasi emas yang disembunyikan. Tapi sebelum niatnya terlaksanakan, Sugarman memanggil Little dan memaksanya untuk bergabung kembali dengan kelompok. Little pun terpaksa melepaskan anak perempuan itu dan patuh menemui Sugarman. Sugarman lalu memintakan mereka untuk berpencar di sekitar danau dan bertemu kembali di sebuah titik kumpul menggunakan kereta. Awalnya, Little akan dikelompokkan dengan Kitten, namun ia menolaknya dan ingin berjalan sendirian. Mendengar penolakan itu pun, Sugarman langsung naik pitam dan memaksanya menuruti perintahnya. Sebelum berangkat, Sugarman yang ternyata tengah menderita luka di bagian perutnya tampak duduk lemas, namun tetap bersikeras menyusul anak buahnya. Di sisi lain, setelah situasi dirasa aman, gadis itu kembali melanjutkan pelariannya. Ia adalah Tornado, seorang remaja yang tampaknya menyimpan rahasia besar. Dalam pelariannya, ia akhirnya tiba di sebuah gerombolan sirkus keliling. Ia langsung masuk ke salah satu gerobak, mencari pelindungan dari seorang anggota sirkus bernama Buck yang langsung mengenalnya. Sambil menggigil kedinginan, Tornado meringkuk di bawah selimut. Ia ditanyai soal keberadaan ayahnya, dan dengan mata sembab, Tornado mulai membuka kisah pilu yang telah ia alami. Cerita pun beralih ke kilas balik, di mana kita diperlihatkan momen saat Tornado hidup sederhana bersama ayahnya yang merupakan seorang seniman sirkus boneka yang juga memiliki latar belakang sebagai ahli samurai. Walau dulu seorang pendekar, kini sang ayah lebih memilih hidup damai, mencari nafkah lewat pertunjukan boneka keliling. Sayangnya, Tornado merasa jenuh. Ia ingin pulang ke desanya. Namun ayahnya menenangkannya dan berjanji akan kembali setelah satu pertunjukan terakhir ini. Moving on after the show. Sementara itu di tempat lain, Sugarman, pimpinan kelompok bandit, tampak puas setelah mendapatkan 2 kantong penuh emas.
Ia berniat membagikan emas itu kepada seluruh anak buahnya. Namun, Little Sugar keberatan. Ia merasa pembagian itu tidak adil karena hanya sebagian yang bekerja keras, termasuk dirinya, dan ia pun menuntut agar pembagian dilakukan sesuai kontribusi. Ucapan itu pun membuat Sugarman murka, namun ia tetap memerintahkan 3 anak buahnya yaitu Lazy Leg, Squid Lips, dan Mac untuk memindahkan emas itu ke tempat yang lebih aman. Liars, don't blame me. Di sisi lain, Tornado dan ayahnya mulai tampil dalam sebuah pertunjukan yang ditonton oleh warga sekitar. Should I put you out of your misery? Kisah yang mereka bawakan adalah tentang samurai yang keluarganya dibantai oleh ninja. Why? Sayangnya, perhatian Tornado terpecah saat melihat Lazy Leg dan kawan-kawan ikut menonton sambil membawa 2 kantong emas. Tak disangka, tiba-tiba seorang anak laki-laki mencuri kedua kantong emas itu di tengah kelengahan mereka. Anehnya, Little Sugar yang melihat kejadian itu hanya diam dan membiarkan hal tersebut terjadi. Karena sejak awal, ia ini memang mengincar seluruh emas itu untuk dirinya sendiri. Melihat aksi si bocah, Tornado menjadi tidak fokus, dan setelah pertunjukan selesai, ia langsung mengejar anak itu dan menyembunyikannya bersama 2 kantong emas di kolong gerobaknya. Ia lalu memberinya 1 keping emas dan menendangnya keluar. Sayangnya, gerobak mereka tak bisa berjalan jauh karena terhalang pohon tumbang, memaksa mereka untuk berhenti dan membersihkannya. We turn around. Namun, tanpa disadari ayahnya, Tornado keluar dari gerobak dan langsung sedikit masuk ke hutan menguburkan emas itu di bawah pohon. Setelah selesai, Tornado kembali ke ayahnya. Dan tak lama, Sugarman dan anak buahnya tiba-tiba muncul. Mereka menangkap si bocah yang ternyata masih membawa sekeping emas. Saat diinterogasi, bocah itu dengan polos mengaku bahwa Tornado lah yang mengambilnya. Sugarman pun langsung menghampiri sang ayah, menuduhnya terlibat dalam pencurian tersebut. You're a bit stuck then. No. Meski tak tahu menahu soal emas itu, sang ayah tetap berusaha tenang. Namun situasi memanas saat salah satu anak buah Sugarman menembakkan anak panah tepat di dada ayahnya. Di detik-detik kematiannya, ia sempat menghujamkan pedang ke tubuh Sugarman, melukai perutnya. Ayah Tornado akhirnya dibunuh oleh para bandit. Menyaksikan ayahnya meregang nyawa di hadapannya, Tornado dan si bocah kecil pun kabur secepat mungkin. Dari sinilah semuanya dimulai. Tak berselang lama, Sugarman beserta rombongan banditnya tiba di markas kelompok sirkus dan langsung masuk ke salah satu gerobak milik pimpinan sirkus. Seorang pria tua bernama Vienna. Ternyata mereka sudah saling mengenal dan jelas tersirat bahwa masa lalu mereka menyimpan konflik yang cukup serius. Funny looking. Looking for a girl? Di sisi lain, Little diam-diam mengintai dari kejauhan. Sementara di luar gerobak, salah satu bandit dengan kejam membunuh anggota sirkus yang tengah berlatih tanpa alasan yang jelas. Di dalam, Sugarman mulai menginterogasi ayah Vienna tentang keberadaan Tornado. Namun sang ayah bersikukuh bahwa ia tidak tahu apa-apa.
Justru ia menyebut soal pencurian emas di gereja yang membuat Sugarman tersinggung. Sebelum situasi memanas, tiba-tiba salah satu anak buah Sugarman memanggilnya. Ternyata si bocah laki-laki tanpa sadar telah masuk ke area itu. Ia pun langsung ditangkap. They're coming. No. Don't. Di situ, Book, salah satu anggota sirkus yang sempat mencoba menolong, juga tidak berkutik. Akhirnya, Tornado dan bocah itu pun ditangkap. Saat hendak dieksekusi, secara mengejutkan, Book kembali bangkit. Dengan tenaga terakhirnya, ia memberikan celah bagi Tornado dan bocah kecil itu untuk melarikan diri. Berkat serangan terakhir Book, kini luka bekas sayatan ayah Tornado di perut Sugarman tambah parah. Meskipun begitu, pelarian kedua bocah itu tidak berlangsung mulus. Dua anak buah Superman terus mengejar mereka. Sementara itu, Superman membakar seluruh gerobak milik kelompok sirkus. Anggota sirkus pun terpaksa menyelamatkan diri ke hutan. Dalam pengejaran itu, bocah laki-laki malang itu kakinya terkena panah dan tertangkap. Sedangkan Tornado yang berhasil lari lebih dulu malah ditangkap oleh Little. Rupanya Little telah membuntutinya sedari awal dan kini memaksanya menunjukkan di mana emas itu disembunyikan. He must have had some beatings. Namun di tengah perjalanan, mereka dicegat oleh Sugarman dan anak buahnya. Di sini terjadi ketegangan yang pecah. Rencana Little terbongkar dan ia mencoba menyerang ayahnya sendiri. Tapi tanpa ragu, Sugarman justru membunuh Little dengan tangan sendiri, lalu membiarkan Tornado pergi. Dengan hati yang penuh luka, Tornado kembali ke gerobak tempat jasad ayahnya terbaring. Ia meratapi kehilangan besar itu, lalu menuju tempat penyimpanan emas. Tapi ternyata emasnya tak ada. Beberapa meter dari sana, ia terkejut menemukan sang bocah laki-laki dalam kondisi sekarat. Tornado segera membawanya ke gerobak untuk dirawat. Bocah itu berkata bahwa emasnya masih hilang. Padahal Tornado yakin emas itu sudah mereka miliki. Saat ia merenung, ia teringat ayahnya pasti memindahkan emas itu. Dan benar saja, emas itu disembunyikan di atas pohon besar dan Tornado mengambilnya. Namun saat ia kembali ke gerobak dengan membawa emas tersebut, bocah itu telah mengembuskan napas terakhirnya. Dan lebih menyedihkannya lagi, Tornado tidak pernah tahu siapa nama anak itu. Ia hanya tahu bahwa mereka sempat berbagi pelarian, kepedihan, dan harapan. Pada malam itu, suasana sangat sunyi. Sisa-sisa rombongan sirkus kini berlindung di tengah hutan. Gerobak mereka sudah lenyap, hancur dilahap api. Sementara itu di tempat lain, Sugarman dan para banditnya beristirahat, menanti fajar untuk melanjutkan pengejaran. Sedang Tornado di antara pohon-pohon yang sepi, ia menggali kubur untuk memakamkan ayah dan bocah kecil itu. Kini, Tornado memantapkan tekadnya. Ia bersumpah akan melanjutkan hidup berlandaskan ajaran ayahnya bahwa kehormatan dan keberanian tidak pernah diperjualbelikan.
Ia pun mempersiapkan diri, membawa pedang pemberian sang ayah, serta anak panah sebagai bekal untuk bertahan hidup. Sementara itu, Sugarman terlihat termenung di puncak bukit dengan luka bekas sayatan ayah Tornado. Dalam diamnya, ia menemukan jasad Keaton, anak buahnya yang dibunuh oleh Little. Pemandangan itu pun membakar kembali semangat dan amarahnya. Tanpa ragu, ia pun melanjutkan perburuan di tengah malam. Let's go! Di sisi lain, Tornado dengan segenap kekuatan menyeret kantung-kantung emas dan menyeberangi danau. Namun secara mengejutkan, ia justru membuang seluruh emas itu ke dasar danau, seolah menandai bahwa nilai kemanusiaan jauh lebih penting daripada harta. Saat Sugarman hanya menemukan gerobak kosong milik ayah Tornado, ia pun memerintahkan anak buahnya untuk berpencar dan terus mencari. Hingga pagi harinya, dengan amarah yang belum padam, Tornado menghadapi salah satu anak buah Sugarman yang ternyata membawa pedang ayahnya. Disitulah terjadi pertarungan yang tak bisa dihindarkan. Put it down. Dan akhirnya, Tornado berhasil menebas lawannya. Selanjutnya, ia menghabisi satu lagi bandit yang bersembunyi di atas pohon dengan panahnya. Satu persatu, para bandit itu gugur di tangannya. Hingga akhirnya, ia harus berduel dengan anak buah Sugarman yang ireng dan bersenjata api. Dengan kecerdikan dan kecepatan yang ia warisi dari sang ayah, Tornado berhasil mengalahkannya. Setelah semua itu, Tornado kembali ke bekas lokasi sirkus. Ia tertegun melihat gerobak-gerobak hangus terbakar. Di sana ia bertemu salah satu anak buah Sugarman yang terluka. Namun ia memilih untuk tidak membunuhnya. Tornado kemudian menyusuri hutan dan mendapati Sugarman dalam kondisi sekarat. Di saat-saat terakhir hidupnya, Sugarman mengakui segalanya. Ia tahu ajalnya telah dekat dan menyadari bahwa baik Tornado maupun ayahnya adalah samurai sejati yang telah mengalahkannya. Tornado tidak membunuhnya. Ia memilih membiarkan Sugarman mati perlahan dengan luka yang diberikan oleh ayahnya sebelumnya. Hal ini ia lakukan sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi sang ayah. Setelah semuanya usai, Tornado kembali ke makam ayahnya dan meletakkan pedang sang ayah di atasnya. Ia lalu menemui Vienna, pemimpin sirkus, dan dengan hati yang bimbang bertanya, "Apakah aku ini seorang pembunuh ataukah seorang samurai?" Dengan lembut, Vienna menjawab, "Kau adalah Tornado atau pendil muter." I am Tornado. Film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Tornado yang dirilis pada tahun 2025. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.